Akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali hanya atas keutamaan dari Allah SWT yang hendaknya kita syukuri, sehingga mudah-mudahan Allah semakin menambah nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan masih penjelasan terkait dengan salah satu prinsip Ahlus Sunnah, yaitu berhati-hati ketika berbicara tentang Allah. Prinsip Ahlus Sunnah, berhati-hati ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ulang sedikit ucapan Imam Al-Barbahari yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Qauluhu wa la yatakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'ani. Pada ucapan Imam Al-Barbahari, yaitu dan tidaklah seseorang itu berbicara tentang Rabb, tentang Allah, kecuali dengan yang telah disifatkan dengannya dirinya azza wa jalla di dalam Al-Quran. Qala hafidhahullah, lamma naha 'anil jidali fillahi azza wa jalla wal khusumat fi asma'illahi wa sifatihi bayyana al-wajiba wa huwa an nuqirra al-Qur'ana wa sunnata kama jaa'a ala ma'naha al-ma'na al-ma'khudhu min al-lughati allati nazala biha al-Qur'an wa sunnah. Setelah Imam Al-Barbahari menjelaskan larangan dari berjidal, memperdebatkan tentang Allah Azza wa Jalla, mempertikaikan nama-nama dan sifatnya, maka beliau setelah itu menjelaskan yang wajib bagi kita, yaitu menetapkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana datangnya, sesuai dengan makna yang datang pada keduanya, makna yang diambil dari bahasa yang dengannya Al-Quran dan Sunnah ada, turun. Bahasa apa itu? Arab tentunya berarti. Ya. Maka kembalikan kepada bahasa Arab. Ya. Nah, setelah itu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan beberapa contoh penyebutan nama atau sifat bagi Allah. Qala hafizahullah, fal ilmu ma'rufun ma'nahu fil lughati kadzalikal wajhu ma'rufun wal ainu wal yadu wal istiwa'u wal 'uluwu kullu hadhihi aw amsaluha ma'rufun ma'naha bil lughati al arabiyyah allati nazala biha al Qur'anu. Ahlud dalali yaquluna laisa hadzal kalamu ala zahirihi. Kata beliau, semisal kata ilmu. Kata ilmu diketahui maknanya secara bahasa. Kata wajah juga dikenal. Begitu juga kata mata, tangan, dan istiwa. Untuk istiwa telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, penjelasan para ulama bahwa kata istiwa itu tidak lepas dari 4 arti. Kata istiwa itu mengandung 4 apa? 4 arti. Sebagaimana yang diterangkan dan ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan selain beliau. 4 itu apa aja teman-teman? Al-ulu, terus al-irtifa'u, terus al-istiqraru, as-sa'udu. Adapun artinya silakan ditulis. Kalau al-uluhu artinya, terjemahnya ketinggian. Wal irtifa'u naik ke atas.
Al-istiqraru, sebuah keadaan yang tetap. Was-su'udu, as-su'udu, naik tinggi ke atas. Inilah 4 arti dari kata istiwa. Al-ulu, wal-irtifa, wal-istiqrar, was-su'ud. Yang mana Ustaz arti yang mau dipakai sesuai konteks? Ya, sesuai dengan konteks. Ini adalah arti asal. Ada memang arti-arti yang lain yang mengarah ke ini semua. Ya. Dan itu tergantung konteks kalimat. Yang jelas inilah arti yang ada, yang lahir, yang muncul dari kata istiwa dalam penggunaan bahasa Arab oleh orang-orang Arab. 4 ini salah satu darinya. Mereka kalau menyebut istiwa, maka ini dia nih artinya. Paham? Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung kita aplikasikan? Tidak. Karena kita sudah masuk ke kaifiyah. Kalau masalah kaifiyah kita tauhid. Enggak perlu kita langsung aplikasikan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tahu maknanya. Paham ya? Kita sudah tahu maknanya. Istiwa itu ini. Ya. Baik, ini arti istiwa dan dalil-dalil untuk menunjukkan arti ini banyak. Ya, teman-teman, barakallahu fikum. Di antaranya penjelasan Imam Mujahid rahimahullah yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, ketika beliau rahimahullah mentafsirkan ayat Fussilat 11, summa stawa ila sama, ya, kata Imam Mujahid, ya, irtifa'u. Demikian juga penjelasan Imam At-Tabari rahimahullah ketika mentafsirkan ayat Al-Baqarah 29. Demikian juga Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat Fussilat ayat 11 dan selain mereka. Artinya untuk arti istiwa yang 4 tadi itu juga berdasarkan dalil. Ya. Maka teman-teman barakallahu fikum, kalau kita berbicara tentang istiwa, sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan, maknanya udah dimaklumi, udah diketahui. Diketahui kemana? Sesuai dengan bahasa Arab. Karena istiwa itu dari bahasa Arab. Jangan keluar dari itu. Paham ya? Jangan keluar dari itu. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke bahasa Arab, apa yang diinginkan dengan kata istiwa oleh orang-orang Arab? Kalau mereka menyebut istiwa, apa yang mereka inginkan? Nah, ini dia. Nah, begitulah cara memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke penjelasan Syekh Shalih Fauzan, semua sifat-sifat Allah itu jelas. Dan untuk mendapatkan kejelasannya, ya kembalikan kepada bahasanya, yaitu bahasa Arab. Qal-ulu kullu hadhihi wa amsaluha ma'rufun ma'naha. Semua ini kata Syekh Shalih Fauzan dan yang semisalnya ma'ruf, diketahui maknanya dalam bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengannya. Adapun orang-orang yang menyimpang, kalau mereka mengatakan sifat-sifat atau nama-nama Allah itu tidaklah sesuai dengan apa yang zahirnya, kata mereka. Jangan langsung dipahami sesuai zahirnya. Enggak, kata mereka. Enggak boleh begitu. Ya. Kemudian, oleh karena itulah, Syekh Shalih Fauzan di sini menjelaskan mereka yang keliru dalam masalah ini. Kata beliau, wa qasamu ila qismaini. Qismun qalu natawaqqafu wa naqulu zahiruha ghairu muradin wa la nafhamul murada minha wa humul mufawwidah. Wa qismun humul muawwilah wa humul akthar. Awwaluha bighairi ma'naha as-sahih. Dalam masalah ini terbagi menjadi 2 yang salah. Pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka yang menyikapi dengan tawakuf. Tawakuf itu apa? Diam. Nggak mau berbicara sama sekali dalam masalah nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan,
zahiruha ghairu murad. Menurut mereka, sifat-sifat Allah itu yang kita tahu, yang kita baca, yang kita dengar tidak sesuai dengan apa yang ada. Jangan dipahami apa adanya, gitu loh. Jangan dipahami apa adanya. Karena tidak seperti itu sejatinya. Bagaimana sejatinya? Kita nggak usah masuk ke sana, kata mereka. Ya. La nafhamu muradu minha. Kita nggak akan pernah bisa mengerti maknanya. Kita nggak akan pernah bisa memahami maknanya. Nah, ini golongan pertama. Shalih Fauzan mengatakan mereka lah yang disebut dengan mufawwidah. Ini yang saya singgung. Inilah sekte dalam masalah asma wa sifat disebut oleh para ulama dengan mufawwidah. Kalau ada orang yang menyikapi asma wa sifat seperti ini, maka dia terjatuh kepada fitnah mufawwidah. Apa teman-teman? Mufawwidah. Siapa mufawwidah? Enggak mau, bukan tidak pernah. Enggak mau. Tidak mau mereka memang. Tidak mau memahami, tidak mau mendalami, tidak mau mengerti. Alasan mereka apa? Kalau kita mencoba masuk ke sana, kita akan terjatuh kepada penyerupaan Allah dan makhluk. Itu syubhatnya mereka. Padahal tidaklah serta-merta seperti itu. Ini kan sebenarnya juga terjadi karena mereka telah menyerupakan Allah dan makhluk sebenarnya. Pikiran ini kan, konsep pikiran ini kan terjadi karena menyerupakan Allah dan makhluk. Coba kita tiadakan dulu persamaan ini, tasbih ini, penyamaan ini. Maka aman kita. Ya. Kita selalu sering saya ulang, teman-teman, barakallahu fikum. Dalam kehidupan kita kan kita banyak tuh menyebut hal-hal dengan kata yang sama, diksi yang sama, kalimat yang sama. Karena kita tidak menyamakan hakikat, maka kita tidak pernah mengharuskan diri kita menyamakan. Kayak kita mengatakan tangan saya tangan monyet, tangan saya tangan gajah, tangan saya tangan kucing. Dari awal kita sudah tidak mau mengatakan sama. Betul nggak? Kita nggak akan pernah langsung sebelum mengucapkan kalimat ini menyamakan tangan saya dan tangan kucing. Nggak mungkin. Maka kita ketika menyebutkannya aman. Gitu loh. Tidak langsung mengkhawatirkan, wah kalau gitu takut nanti ada persamaan makna. Enggak. Ketika mereka mengatakan jangan nanti kita menyamakan Allah makhluknya, dari awal mereka sudah salah. Karena dari awal mereka berarti telah menyamakan Allah dan makhluk. Inilah mufawwidah. Jadi mereka sebenarnya justru menyamakan Allah dan makhluk, tapi beralasan ingin menjaga Allah supaya nggak disamakan makhluk. Itulah mufawwidah. Yang kedua kata Shalih Fauzan, humul mu'awwilah. Yang kedua al-mu'awwilah. Mu'awwil atau ahli takwil. Kata takwil di sini menyimpangkan makna. Bukan takwil yang artinya tafsir. Karena takwil itu ada takwil bermakna negatif, ada takwil bermakna positif. Dan takwil bermakna negatif juga Allah sebut dalam Al-Quran. Dan takwil bermakna positif juga Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi takwil kadang konteksnya menunjukkan makna yang positif, yang baik, yaitu tafsir. Dan kadang takwil menunjukkan makna yang negatif, yaitu menyimpangkan makna. Nah, di sini kata mu'awwil, ahli takwil, takwil di sini mengarah kepada mana? Negatif, yang tidak baik, yang salah, yaitu menyimpangkan makna. Qala hafizallahu humul aktsar. Golongan yang kedua ini yang lebih banyak, yang terjatuh kepadanya. Awwaluha bighairi ma'naha, yaitu orang-orang yang mentakwil nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Quran tidak seperti maknanya yang benar. Nah, golongan yang kedua ini kata Syekh Shalih Fauzan yang lebih banyak terjadi di tengah masyarakat. Betul tidak? Betul. Yang ini yang kedua, ahli takwil. Ahli takwil. Itulah yang kalau kita jumpai sekian banyak orang ya memahami kata istiwa, memaknai kata istiwa, menjelaskan kata istiwa tidak dengan 4 arti tadi. Betul tidak?
Ada yang menjelaskan kata istiwa di luar dari 4 arti yang telah kita bahas tadi. Nah ini takwil, ahlu takwil. Ya. Baik. Qala hafidhahullah, fadallu wa adallu wa syaghalun nasa wa syahanul kutuba bihadhil munadarat wal mujadalat wal mukhasamat bighairi ta'ilin. Maka orang-orang yang seperti ini, dua golongan tadi, mau mufawwidhah ka, mau muawwilah ka, mereka tersesat. Mereka tersalahkan jalannya, mereka kayak gitu tuh salah. Dan mereka juga membuat orang lain salah. Membuat orang lain juga tersesat. Ini adalah peringatan agar kita tidak mengikuti ya. Jangan ikuti metode seperti itu salah. Mereka telah menenggelamkan manusia kepada perkara buruk. Mereka menyusun tulisan-tulisan untuk mengangkat masalah ini, untuk mendiskusikan masalah ini, untuk memperdebatkan masalah ini. Bighairi ta'ilin. Tanpa ada batasan sudah. Ya. Yang sayangnya oleh sebagian masyarakat kita, ya dianggap ketika ada yang mengangkat masalah ini, membicarakan masalah ini seakan-akan akademis. Ya, ahli akademis. Ya, padahal sesat dan menyesatkan. Qala hafidhahullah fal wajibut taslim lima fil Qur'ani was sunnati min asma'illahi wa sifati ala muradillahi wa rasuli lianna Allah a'lamu bi nafsihi subhanahu wa ta'ala wa a'lamu bi ghairihi wa a'lamul khalqi billahi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini catat. Bagus digaris bawahi. Dari kata fal wajibu. Lihat kitab kalian dari kata fal wajibu. Ini prinsip. Dari kata fal wajibut taslim sampai rasuluh. Rasulullah Fauzan hafizahullah berkata, yang wajib adalah menerima sepenuhnya segala yang datang dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dari keterangan-keterangan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan garis bawahi apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang lebih mengetahui daripada selain dirinya. Dan karena makhluk yang paling berilmu tentang diri Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini prinsip. Baik, sebelum saya lanjut teman-teman, barakallahu fikum, perhatikan. Pada narasi atau ucapan Syekh Shalih Fauzan, kita menerima sepenuhnya nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Perhatikan kalimat ini. Sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalimat ini, sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Perhatikan teman-teman, bukankah kalimat ini kalau dipakai oleh mereka, apakah yang mufawwidhah, apakah yang muawwilah tadi, potensinya sama, mereka juga bisa berhujjah dengannya? Ya enggak? Betul enggak? Paham enggak? Ahlu tawil, mereka bisa juga mengatakan kalimat ini. Kita harus memahami nama-nama dan sifat itu sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Mereka juga bisa loh berhujjah dengan kalimat ini. Mereka bisa. Nah sehingga kita harus mengetahui dari sisi mana kalimat ini arahnya kemana, patokannya apa. Perhatikan. Jadi ketika kalimat dikatakan oleh beliau, kita harus memahami nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi sesuai dengan yang diinginkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah dan Rasulnya. Kalau metode Ahlus Sunnah adalah dengan mengembalikan
nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah tadi ke makna yang sesuai yang diinginkan oleh bahasa Arab. Mereka menelaah dengan kembali kepada akar bahasa Arab. Orang-orang Arab menggunakan kalimat ini maksudnya apa? Mereka mengembalikannya dengan apa yang dimaksudkan oleh orang Arab sebagai ahli bahasa Arab. Itu Ahlussunnah. Nah, kalau mufawwidah apalagi takwil, sejatinya cara yang mereka jalankan adalah bukan memahami nama dan sifat itu sesuai dengan bahasa Arab, tapi dengan akal pikiran mereka. Akal dan pikiran mereka. Maka kalau kita lihat dua konsep ini yang paling dekat dengan apa yang disebut Syaikh Fauzan ini metode Ahlussunnah sudah. Belum tidak? Itulah yang paling dekat. Dengan yang diinginkan, dengan itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Maka ya udah pahami apa yang diinginkan kata tersebut dalam bahasa Arab. Bukan kita sesuaikan dengan akal kita atau akal orang lain. Bisa dipahami? Jadi kembalikan ke bahasa Arab. Kata itu dalam bahasa Arab artinya apa sih? Maknanya apa sih? Nah itu yang kita tempuh. Jalan yang kita tempuh seperti itu dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan akal kita. Jadi kalau dikatakan kami juga memahami nama dan sifat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah inginkan kok. Kata mereka. Oke, kita telaah, kita telusuri akar permasalahan. Kalau kita lacak, ternyata sejatinya mereka mengikuti akal dan pikiran. Kalau memang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka perhatikan bahasa Arab. Karena Allah dan Rasulnya menggunakan bahasa Arab. Kita nggak pakai akal saya, kita nggak pakai akal Anda. Kita pakai ke bahasa Arab. Selesai masalah. Paham teman-teman? Ya itulah metode Ahlussunnah. Qala hafizahullahu ta'ala. Nahnu la na'lamu kathiran mimma fi anfusina min at-tafasil wal 'uruq wal hawas. Hunaka asya'u la na'rifuha. Hal ta'rifu ar-ruh ma hi? Al-alaqu ma hu? Idza kunta la ta'rifu shay'an min jismika wala min nafsika فكيف تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Kita kata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, banyak yang tidak kita ketahui pada diri kita dari sekian banyak masalah-masalah yang rinci, yang detil. Bagaimana tentang urat-urat yang ada pada diri kita, bagaimana itu, apa maksud dari panca indera dengan detail dan rinciannya, kita nggak tahu. Banyak hal-hal yang kita tidak mengetahui hakikatnya. Apakah engkau tahu apa dan bagaimana roh itu? Apakah engkau tahu apa dan bagaimana akal itu? Nggak tahu kita. Maka kata beliau, Allah, bila engkau tidak tahu banyak hal pada dirimu dan juga banyak hal pada selain dirimu, maka bagaimana mungkin engkau mau berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah ada yang mengetahui hakikatnya kecuali dirinya Subhanahu wa taala. Dia yang berfirman, ya'lamu ma baina aydihim. Dia yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, yang terjadi, dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Dan sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Maka ayat ini dengan tegas untuk menjadi dasar pembahasan kita, harus hati-hati bila berbicara tentang Allah. Ya, kita tidak bisa berbicara tentang Allah seenak kita. Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Karena kita nggak pernah melihat Allah. Dan tidak pula Allah menjelaskan dengan detail akan dirinya. Qala hafidhahullah, hadza kharijun an ma'lumatihim wa an tasawwuratihim wala yuqasullahu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Hadza min tanaqqusillahi azza wa jalla fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha min khalqihi kama yaqulu Syekhul Islam rahimahullahu fil wasitiyah.
prinsip ini kata Shalih Fauzan nggak masuk, tidak disepakati, tidak disetujui dalam maklumat mereka, dalam gambaran mereka orang-orang yang menyimpang tadi. Apakah mufawwidh atau muawwil tadi? Ya, nggak sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Ya, dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala dikiaskan dengan makhluknya Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan sikap pelecehan terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha mengetahui tentang dirinya daripada selain dirinya. Dia yang Maha benar segala firman-Nya. Dia yang Maha benar segala ucapannya dibandingkan seluruh makhluknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah. Qala hafizahullah qaluhu wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Qala madarul asma'i was sifati 'ala al-kitabi was sunnah wa tafsiruha aidan fil kitabi was sunnah wa lughatil arabi allati nazala biha asy-syar'u wa la nadhabu limantiq Aristu au Aflatun au fulanin au alanin. Di situ ada Quran. Hada min at-tajanni ala syari'atillah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah, dan pada ucapan Imam Al-Barbahari sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, kepada para sahabatnya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, poros yang menjadi sumber dalam memahami nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tafsirannya juga ada di Al-Quran dan Sunnah. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Para ulama ahli tafsir menyimpulkan bahwa menafsirkan ayat Al-Quran, ilmu tafsir itu ada 5 tahapan. Menafsirkan Al-Quran itu 5 urutannya, silakan dicatat. Dalam mentafsirkan Al-Quran itu ada 5 tahapan. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Itulah ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Karena Al-Quran itu saling mentafsirkan, saling menjelaskan. Banyak ayat-ayat ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lain. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis yang sahih. Banyak Rasulullah mentafsirkan ayat Al-Quran. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Juga banyak. Ya, ayat-ayat ternyata tafsirannya datang dari para sahabat. Ya. Seperti tafsiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Abu Bakar Siddiq mentafsirkan surat dan ayat-ayat ini tentang kematian Rasulullah yang telah dekat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dan juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan selainnya. Tingkatan yang keempat, ayat Al-Quran ditafsirkan oleh kalamnya tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tabi'in ini adalah karena mereka murid-muridnya para sahabat. Semisal Imam Ikrimah, Imam Mujahid. Dan yang terakhir, ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara bahasa. Inilah 5 tahapan dalam mentafsirkan Al-Quran. Inilah 5 tahapan dalam mentafsirkan Al-Quran yang diterangkan oleh para ulama. Tidak ada lebih dari ini. Maka kalau mentafsirkan Al-Quran dengan adat istiadat, dengan budaya ngaco, ngawur, hancur Al-Quran. Allahumma musta'an. Maka buku yang mengatakan membumikan Al-Quran itu lebih cocok diberi judul menenggelamkan Al-Quran.
Tahu? Bukunya? Membumikan Al-Quran, tahu? Tahu kalian? Nggak tahu? Nggak tahu ya? Ya syukurlah kalau nggak tahu. Ya. Ditulis oleh salah seorang yang pernah menjadi ya pejabat pemerintah di negeri ini. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Begitu juga mentafsirkan ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di sini Syekh Shalih Fauzan langsung mengatakannya. Demikian juga dengan bahasa Arab. Allati nazala biha syar', yang dengannya lah syariat ini turun. Maka kata beliau, kita tidaklah mengikuti dengan metode mantik. Tidak pula kita mengikuti ucapan-ucapan ini Aristoteles. Aristoteles ya. Aristoteles. Aflatun, ini Plato. Kita tidak mengikuti Aristoteles, tidak mengikuti Plato, tidak mengikuti Fulan, Alan. Ya, hada min at-tajanni ala syariatillah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah bentuk kelancangan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita nggak pakai kalam. Kita nggak butuh narasi yang jelimet-jelimet. Nggak butuh. Ya. Qala hafidhallahu wa min istibdalil wahyi bil mantiq wa ilmil kalam. Wa madza jana ilmul kalam wal jidal. Ala haula'i min ad-dalal wal khayba wal khusran. Wa lam yasilu ila natijatin. Wa hadha bi iqrarihim. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, dan di antara efek ketika mengganti wahyu, menukar wahyu dengan ilmu mantiq, dengan ilmu kalam. Wa madza jana ilmul kalam wal jidal ala haulai. Dan lihatlah apa yang terjadi dengan ilmu kalam, ilmu debat terhadap orang-orang yang menyimpang dan celaka dan merugi tersebut. Mereka tidaklah mendapatkan hasil. Mereka tidaklah mendapatkan sebuah kesimpulan. Dan ini kata beliau Abdullah adalah yang mereka ungkap sendiri. Nah, setelah ini teman-teman barakallahu fikum, Syekh Shalih Fauzan akan menjelaskan kepada kita akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang telah lancang ketika berbicara tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau akan sebutkan ya, betapa celakanya mereka dan betapa binasanya mereka dan betapa meruginya mereka karena telah berbicara tentang diri Allah dengan lancang. Ya, pelajaran untuk kita semua agar sekali lagi berhati-hati dalam berbicara tentang dirinya Allah. Itu sebenarnya pelajaran yang harus selalu kita pegang dengan kuat. Qala hafizahullahu ta'ala, afnau a'marahum bil jidali wal khusumat wa aqarru fi nihayatil amri annahum ma wasalu ila natijatin walau annahum sallimu lillahi wa lirasulihi lastarahu. Karena mereka telah menghabiskan umur mereka dengan debat, dengan bertikai, dengan membahas, memperdebatkan, memperbincangkan, maka mereka akhirnya di penghujung apa yang mereka dapatkan adalah ternyata tidak ada hasil sama sekali. Seandainya mereka menerima sepenuh hati dari Allah dan Rasulnya, niscaya mereka akan beristirahat tenang. Jadi Syekh Shalih Fauzan ingin menjelaskan orang-orang yang seperti itu teman-teman, yang mungkin sebagai masyarakat terlihat kayak akademis gitu ya, terlihat kayak intelek begitu ya, sebenarnya mereka berada dalam kehidupan yang sangat tidak tenang, gusar, pusing, gak pernah tenang sebenarnya, karena mereka telah lancang kepada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Syekh Shalih Fauzan diungkap oleh mereka yang ahli-ahlinya sendiri dari dahulu. Nah, boleh ungkap di sini. Perhatikan. Walihada yaqulu qailuhum.
Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, "Walihada yaqulu qailum," oleh karena itulah berkata di antara mereka. Ini bait-bait syair. "Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aghlabu sa'il alamina dalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa balu wa lam nastafid min bahthina tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qalu faqad saru fi syakkin wa fi raibin amma alladhina sallamu lillahi wa lirasulihi faqad istarahu min hada." Shalih Fauzan hafizahullah menukil ucapan mereka. Mereka di sini ahli-ahlinya takwil ya, ahli-ahlinya kalam. Dan nanti saya sebutkan bahwa ini adalah ternyata ucapannya Fakhrur Razi. Jangan salah ya. Mana Pak Firdaus? Ya, bukan orang belakangan. Ya, kita perhatikan. Kata beliau, mereka mengatakan, nihayatu iqdamil uqul, akhir dari dengan mengedepankan akal, akhir dari dengan mengedepankan akal adalah iqal. Apa itu iqal? Belenggu, terbelenggu. Wa aghlabu sa'il alamina dolalu. Ya. Dan kebanyakan dari apa yang ada di alam semesta ini dengan cara itu adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan membuat ruh kita terlepas liar dari jasad kita. Karena orang-orang itu ketika bicara kalam kan luar biasa itu, kemana-mana tuh ngomongnya, nggak ada batasan itu, seenaknya banget. Ya. Itu ahli kalam teman-teman. Kalau berbicara tentang dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Sampai-sampai kayak tadi pagi itu ada yang mengatakan, Abu Bakri ingat nggak? Ada yang mengatakan bahwa saya lupa lagi. Kalau saya berharap bukan karena surgamu, ucapan itu, maka masukkanlah saya ke nerakamu. Terus kalau bukan saya takut kepada nerakamu, maka antum ingat? Ada yang mengucapkan kalimat itu. Lihat ini, ucapan yang begitu liarnya, ya? Masih ingat kan? Kalau saya beribadah kepadamu karena surgamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Kalau saya takut nerakamu, maka, nah ini yang saya bingung, apa? Lupa saya. Apa? Jauhkan dari surgamu, gitu ya? Konyol kan? Konyol nggak? Kalau aku ingin surgamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Dan kalau aku takut nerakamu, maka jauhkanlah aku dari surgamu. Kan konyol. Hah? Apa? Nggak mau surga, terus nggak apa-apa neraka gitu ya? Loyor, konyol. Begitu liarnya ucapan itu. Nah begitulah, kira kurang lebih. Ya ungkapan ini. Wahasilu dunyana adza wa wabal, dan hasil dari apa yang kita dapatkanlah hanya mara bahaya dan malapetaka. Walam nastafid min bahthina tula umrina, kita nggak dapat faidah sama sekali dengan menghabiskan umur kita selama ini, kecuali dengan hanya mengumpulkan katanya dan kata mereka. Faqad saru, dan akhirnya mereka menjadi dalam keraguan dan kebimbangan. Adapun mereka-mereka yang menerima sepenuh hati datang dari Allah dan Rasulnya, niscaya mereka akan tenang dan tentram dengannya. Ya. Ini ucapan ahli-ahlinya mereka ya. Qala wa yaqulu ahlud dhalal aidan. Shalih Fauzan hafizahullah berkata, dan juga mereka yang ahli dalam kesesatan mengatakan, la amri laqad tuftul ma'ahida kulliha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffi ha'irin ala dhiqnin aw qari'an sinna nadimi. Mereka juga ada yang mengatakan bahwa la amri, sumpah aku telah mengunjungi semua tempat-tempat itu, tempat-tempat belajarnya mereka, ma'ahid, tempat-tempat belajarnya mereka, ahli kalam.
dan telah mengamati tempat-tempat yang mereka anggap monumental itu, tempat-tempat yang berharga, ma'alim, tempat-tempat berharga. Ya, falam ara, dan tidaklah yang aku jumpai illa wadi'an kaffa hairin, kecuali orang yang meletakkan tangan di dagunya dengan bingung karena kebingungan. Ya. Ala dzikrin aw qari'an sanna nadimin, penuh dengan penyesalan. Ya. Dengan menggertakkan giginya dengan penyesalan. Ya. Ini ungkapan mereka. Akhir dari sikap-sikap tersebut. Begini jadinya. Makanya kalau ada yang mengatakan dulu, saya awal belajar agama teman-teman, saya dikatakan, nggak usah terlalu dalam belajar agama, stres nanti. Yang begini nih yang stres, yang ini yang stres. Kalau benar, kalau lurus, tentram hati, tenang, enak beribadah kepada Allah. Ya. Baik. Allahul musta'an. Ya. Qala hafizahullah. Wa tafal ma'ahid kulliha ma'ahid al-kalam wal mantiq wal jidal. Wa sayyara tarfahu bainaha falam yajid fiha ma yashfil alilah. Wa qala laqad ta'ammaltu turuqa al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah fama ra'aituha tashfi alilan wala tarwi ghalilan. Syekh Fauzan hafizahullah menjelaskan, telah mengelilingi ma'had-ma'had, tempat-tempat belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu jidal itu. Telah mengelilingi berbagai tempat tersebut dan tidaklah mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi penawar. Ya, makanya dikatakan, ia berkata, Al-Qail, lihat di bawah catatan kaki nomor 3, perhatikan teman-teman. Catatan kaki nomor 3. Kalian garis bawahi. Ini semua adalah ucapan Ar-Razi. Ar-Razi. Bukan Razi belakangan ya. Kalau Razi belakangan terlalu konyol. Terlalu mulia majelis kita untuk menyebut nama orang belakangan. Nggak mau saya. Razi orang dulu. Nanti saya sebutkan. Si Razi. Ini ucapan Razi. Kata beliau, laqad ta'ammaltu turuqa al-kalamiyah. Aku telah mencermati, aku telah memperhatikan turuqal kalamiyah, metode ahli kalam. Metode ahli kalam. Teman-teman, kalau antum sekarang dapat dan mendengar dan membaca istilah teologis, maka teologis ini adalah yang mereka terjemahkan untuk ilmu kalam. Jadi jangan kalian tertipu. Ya, teologis itu adalah definisi untuk ilmu kalam. Hati-hati kalian. Ya. Kalau masuk ke teologis, maka pasti mengarah kepada ilmu kalam. Maka hati-hati. Ya. Makanya mereka tidak mau menerjemahkan ilmu tauhid dengan teologis. Nggak ada. Tauhid tetap ilmu tauhid. Teologis itu ilmu kalam. Katanya, aku telah memperhatikan metode kalam, ahli kalam, teologis, ya, dan metode filsafat. Fama ra'aituha tashfi alilan, dan aku tidak mendapatkan penawar dari penyakit, wala tarwi ghalila, dan tidak pula aku mendapatkan sesuatu yang menghilangkan dahaga. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatal Qur'an, dan aku mendapatkan jalan yang paling mendekati kebenaran itu hanyalah jalannya Al-Quran. Iqra fil itsbat ilaihi yas'adul kalimut thayyib ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Waqra fil nafi laisa kamitslihi syai' wa la yuhituna bihi ilma. Dan aku mendapatkan jalan yang paling mendekati kebenaran, itulah jalannya Al-Quran. Bacalah olehmu ayat yang menetapkan sifat ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Dan Allah berfirman, Ar-Rahman, di atas arsy-Nya beristiwa. Dan bacalah firman Allah yang meniadakan, yang artinya tidak ada yang serupa dengannya.
Dan juga firman-Nya, wala yuhituna bihi ilma, tidaklah mereka meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman barakallahu fikum adalah ucapan yang dikenal dengan nama Al-Fakhrur Razi. Al-Fakhrur Razi. Al-Fakhrur Razi, teman-teman barakallahu fikum, ya, juga dikenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi lahir pada tahun 544 Hijriyah dan wafat pada tahun 606. Orang ini, ya, saya tidak menyebutkan riwayat detailnya karena waktu membatasi. Di masanya dikenal dengan sebagai ulama besar dari mazhab Asy'ariyah. Beliau ini al-Asy'ariyah al-kibar. Rujukannya orang-orang Asy'ariyah. Makanya kalau orang belakangan menyebut nama beliau, ini dia orangnya nih. Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi atau Al-Fakhrur Razi. Atau kadang hanya disebut Ar-Razi. Ya. Dan teman-teman barakallahu fikum, orang ini telah mengeluarkan ucapan-ucapan yang oleh para ulama Ahlussunnah menghukumi dengan kekufuran. Orang ini. Banyak ucapan-ucapannya, ya, yang dihukumi oleh para ulama dengan kekufuran. Tetapi perlu diketahui teman-teman barakallahu fikum, di akhir hayat, ini dia dinukil oleh Syaikh Fauzan di sini. Di akhir hayatnya, menjelang kematiannya, Fakhrur Razi taubat dari jalan kalam, dari jalan Asy'ariyah. Makanya kalau orang belakangan masih menukil ucapan beliau yang lama dengan tidak menyebutkan beliau telah taubat, itu zalim. Karena beliau telah taubat. Nah, tadi yang dinukil oleh Syaikh Fauzan ucapan-ucapan beliau dalam konteks penyesalan. Inilah Fakhrur Razi di akhir hayatnya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ya. Nama lengkap beliau, kata beliau, Fakhruddin Muhammad bin Umar ibn Husain Al-Qurashi Al-Bakri. Ya. Beliau ini ulama besar di masanya, terjatuh kepada fitnah ahlul kalam. Beliau punya kecerdasan dan terjatuh kepada ilmu kalam, filsafat. Tetapi ya, di akhir hayatnya beliau taubat dan kembali kepada sunnah, dan Allah semoga Allah memaafkan dan mengampuni beliau. Fa innahu tufiya ala tariqati hamidah. Beliau wafat di atas jalan yang terpuji. Wallahu yatawalla as-sarair, dan hanya Allah lah yang menghukumi bagaimana yang tersembunyi. Jadi inilah Fakhrur Razi. Kalau antum, yang ingin saya tegaskan, kalau kita sering mendengar kata beliau, nama beliau dirujuk di belakangan ini, maka harusnya kita katakan beliau sudah taubat. Ya, beliau bukan lagi menjadi rujukan kalangan Asy'ariyah. Kalau menyebutkan ucapan-ucapan beliau untuk membantah, boleh. Paham? Namun kalau menukil ucapan beliau lama, seakan-akan itu masih dipahami oleh beliau sampai wafatnya, ini salah. Nggak boleh. Ya, kita nggak boleh begitu. Kita yang menukil ucapan para ulama yang awalnya menyimpang lalu akhirnya taubat, boleh untuk meluruskan kesalahannya begini, yang benarnya begini. Ya, karena kita harus jujur mengungkap bahwa ulama tersebut telah bertaubat. Sama kayak Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, akhir hayatnya taubat. Ya, maka harus dijelaskan kepada umat. Sehingga tidaklah menyematkan atau menisbahkan atau menyandarkan kesesatan dan penyimpangan itu kepada beliau yang notabene-nya beliau padahal sudah bertaubat. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin pembahasan kita untuk hari ini karena waktu membatasi. Adzan telah berkumandang. Kita cukupkan dan insyaallah masih akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Tidak ada ya? Tafadhol. Tolong dibuka jendela yang ini. Bentar, sebentar. Ya, fadhol.
Ya, antum nyebut nama. Padahal saya sudah muncul. Saya sudah merasa. Takut neraka, jauhkanlah aku. Benar ya? Ada itu ya? Baik. Ya, ya. Baik. Baik. Baik, baik. Cukup ya waktunya panjang ini. Ana juga mau menangkap dari antum banyak banget ini. Tapi Ana coba ya, satu persatu kita urutkan. Teman-teman bantu saya ya, yang disampaikan beliau apa aja itu. Yang pertama, yang pertama lupa saya, apa tadi? Oke, betul. Tadi saya sudah singgung. Kata takwil itu kadang bermana positif, kadang bermana negatif. Sesuai dengan konteks. Maka kita harus lihat konteksnya apa. Yang jelas adalah ketika takwil sesuai dengan tafsiran para ulama, sesuai dengan riwayat-riwayat, maka ini adalah kata takwil yang bermakna positif. Dan ketika kata takwil untuk menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan dalil-dalil, bertentangan dengan ucapan-ucapan ulama-ulama ahli tafsir, maka ini pasti takwil yang negatif. Karena memang seperti Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhut ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ia, yakni Ibnu Abbas, ta'wil. Maka kata para ulama, ta'wil untuk Ibnu Abbas bermakna positif, yaitu tafsir. Maka benar,
ada takwil yang bermakna positif, ada takwil yang bermakna negatif. Bagaimana kita tahu, Ustaz? Kita lihat aja penjelasannya. Kita lihat penjelasannya. Untuk yang dikatakan takwil, buat sebuah penjelasan, apa dasarnya? Siapa ulamanya? Bertentangan tidak dengan penjelasan-penjelasan yang lebih maksur dan mahsyur. Ya. Dengan maksur dan masyhur. Kan itu bisa kita bandingkan itu. Ya, jadi kita harus perhatikan ini takwil yang benar atau takwil yang salah, seperti yang disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan yang telah kita pelajari. Yang disebut oleh beliau al-mu'awwil, ahli takwil yang mengarah kepada negatif adalah mereka-mereka yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Nah, berarti ini jelas takwil yang negatif sudah. Oke? Jadi untuk takwil benar kita sepakati ada yang positif, ada yang negatif. Tinggal sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, Oke. Ya, ketangkap. Beliau telah menyebut nama. Dan saya nggak mau menyebut nama ya. Kalau antum masih ingin memberikan dukungan kepada sosok beliau tersebut, pengarang buku tersebut, coba lihat natijahnya. Salah satu hasil dari beliau ini adalah mengatakan jilbab itu nggak wajib. Satu hasil aja tuh dari sekian banyak hal. Satu hasil aja tuh dari dia yang mau kita katakan ahli Al-Quran. La wallahi. Dia yang mengatakan ahli Al-Quran. Dia kita katakan ahli dalam Al-Quran, ahli dalam bahasa, ahli dalam ilmu kalam. Yang mengatakan pada kesimpulan salah satunya saja. Saya katakan salah satunya saja. Saya mengangkat ini satu masalah yang saya pikir orang awam juga pasti semua tahu. Yang mengatakan bahwa jilbab itu nggak wajib bagi muslimah. Nggak relevan lagi di zaman ini. Itu ucapannya dia loh. Saya bukan rekayasa. Betul nggak? Nah, anaknya sendiri, dia biarkan hal itu. Allahul musta'an, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mau saya demi Allah nggak akan pernah mengatakan dan menyetujui atau mengatakan dia ahli Al-Quran. Wallahi nggak akan pernah. Mau orang semua nggak suka saya terserah. Saya nggak akan pernah mengatakan dia ahli Al-Quran kalau begini modelnya. Para sahabiah seluruhnya betul-betul menjaga kehormatan mereka. Mereka yang notabene sangat ngerti Al-Quran. Dan masalah jilbab nggak ada masalah yang kita katakan tidak cocok lagi dengan masa ini. Nggak pernah para ulama menjelaskan itu. Mana ulama yang mengatakan itu? Ini satu contoh. Untuk saya ngajak antum, jangan katakan dia ahli Al-Quran. Jangan. Salah kita. Apalagi kesalahan-kesalahan dia yang mentakwil sifat-sifat Allah. Saya wallahi, di tahun 2017 kurang lebih, kita telah membahas beberapa maklumat dia. Karena di masa itu, orang ini menjadi salah satu pentashih Al-Quran. Di negeri kita. Hah? Betul ya? Kita bahas. Saya bukan rekayasa. Enggak, betul-betul kita bahas. Terjemahan orang ini. Kita telah beberapa orang itu. Kita di maktabah. Kita dapatkan ada beberapa tafsiran dia yang la yutabih lima'anil Quran. Al-Quran itu ada ilmunya, ilmu usul fit tafsir Al-Quran. Di situ ada usul-usul dalam tafsir Al-Quran dan dia enggak pakai itu. Al-Quran itu ada ilmunya yang disebut, salah satu ilmunya adalah ilmu fi usuli tafsir Al-Quran. Di antara pengarangnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Itu yang kita pakai. Dia enggak pakai itu. Maka dia terjatuh pada sekian banyak kesalahan dalam mentafsirkan Al-Quran karena enggak pakai kaidah. Orang ini. Makanya saya bilang cocoknya bukan membumikan Al-Quran, tapi menenggelamkan Al-Quran. Maka sejak itu saya pribadi nih, kalau saya ngajar, jangan pakai terjemahan Al-Quran yang ada namanya orang ini. Jangan pakai terjemah Al-Quran yang ada orang ini. Saya selalu itu. Dan alhamdulillah sekarang nggak lagi dia. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Bukan lagi dia kan? Ya, berarti betul ya? Oke, yang ketiga. Oke, betul. Saya ada tangkap.
Rabi'ah al-Adawiyah itu dari kalangan atba'ut tabi'in. Dia orang yang memiliki keutamaan. Betul. Seutama-utama beliau. Riwayat ini yang dinisbahkan kepada beliau, ada yang mendoaifkan, ada yang mensahihkan sebenarnya. Anggaplah mensahihkan. Mau semulia apapun beliau, maka ucapan beliau harusnya ada penjelasan, ada tafsil. Kalau seandainya tafsilannya seperti yang antum sampaikan, antum menyampaikan bahwa sebenarnya beliau mengucapkan itu ada maksudnya. Konteksnya begini, keadaannya begini. Apakah betul dari beliau maksud itu? Saya tanya, apakah betul dari beliau? Kalau tidak, maka kita terima secara zahir. Itulah ucapan beliau. Kita tidak menginterpretasikan kepada makna lain, kecuali ada bukti. Bisa dipahami? Nah, ketika ternyata tidak ada penguat makna itu, maka kita hukumi secara zahir. Seandainya pun beliau ini adalah orang yang memiliki kemuliaan, bahwa ucapan tersebut tetap salah. Bahwa kita beribadah kepada Allah ini dalam rangka mencari surga. Kita beribadah kepada Allah karena takut neraka. Rasulullah yang paling ngerti dalam masalah ini. Dan Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, minta surga dan dilindungi dari neraka. Sampai-sampai Rasulullah menjadikan doa berlindung dari neraka jahanam setiap beliau sholat sebelum salam. Siapa yang lebih mengerti? Rasulullah atau Rabi'ah Adawiyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seandainya ucapan tersebut sahih, nisbahnya kepada beliau. Ya, nisbahnya kepada beliau, maka kita harus katakan salah. Karena kita harus bernarasi kepada Allah, minta yang apa Allah janjikan. Kita tuh berkomunikasi kepada Allah bukan sesuatu yang kita anggap hanya omong kosong, tidak ada sesuatu yang kita hadapi. Kita komunikasi kepada Allah, betul-betul merasa Allah di hadapan kita. Dan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkomunikasilah dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi adalah, Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu al-a'la wa hiya al-firdaus." Kalau engkau minta kepada Allah surga, mintalah yang paling tingginya, yaitu Firdaus. Artinya Allah melalui lisan Rasulnya nyuruh kita minta surga. Allah melalui lisan Rasulnya nyuruh kita minta surga. Bukan mengatakan, ya Allah kalau boleh ya silakan, kalau enggak apa-apa lah. Enggak begitu. Enggak, betul-betul azab minta kepada Allah. Dengan menangis, dengan berharap, kata Imam Al-Qayyim, dengan merengek seperti anak kecil. Minta kepada Allah, bukan mintanya tanggung-tanggung. Dengan seakan-akan kamuflase, dengan seakan-akan basa-basi, enggak begitu. Untuk mendapatkan surga harus mengorbankan nyawa. Dengan banyak hal dikorbankan. Kalau tanpa ada pengorbanan, mungkin kalimat itu, ya kalau surga syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Untuk apa ada pengorbanan? Bisa dipahami? Oke, yang ketiga, yang keempat. Oke, baik, saya dapat. Saya mohon maaf nih, saya lupa ya. Pertanyaan-pertanyaan antum saya ungkap lagi apa? Maturidiyah, Asy'ariyah. Satu lagi antum sebut siapa? Asy'ariyah. Al-Athariyah. Enggak, jadi gini. Kita harus pahami dulu akidah dan prinsip dalam beragama yang sesuai dengan dalil. Itu dulu yang harus kita pahami. Kita pegang dulu prinsip. Pada asalnya dosa dulu mengacu kepada mana yang Ahlussunnah, mana yang Al-Athariyah, mana yang Maturidiyah, mana yang Asy'ariyah. Mau disebut lagi Kullabiyah sebenarnya karena mirip. Jangan dulu fokus ke nama-nama ini. Milikilah dulu prinsip belajar akidah harus dengan dalil. Itu dulu prinsip. Itu dulu pegang prinsip. Maka dalam perjalanannya ketika antum belajar agama, ketika antum belajar akidah, ada enggak dalilnya? Ada enggak dalilnya? Ada enggak dalilnya? Kalau ini prinsip kita, maka kita akan ketemu keadaan nanti ada yang menjelaskan masalah akidah bukan dengan dalil. Tapi dengan akal pikiran. Tapi dengan perasaan.
Nah, pada kesimpulannya nanti itulah Asy'ariyah. Itulah Asy'ariyah. Mereka kalau membahas masalah nama dan sifat, mereka mengedepankan akal dan pikiran. Makanya akhirnya mereka membatasi nama Allah menjadi 20 itu salah satu pendapat Asy'ariyah sebenarnya. Salah satunya 20. Dalam Asy'ariyah itu sendiri ada perbedaan. Mengatakan 20. Nah, membatasi sifat dan nama Allah 20 ada nggak dalilnya? Nggak ada dalil. Kalau berbicara akidah tanpa dalil, maka ini jelas sudah bukan kebenaran. Sebab Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Fattabi' ma uhiya ilaika. Ikuti apa yang telah diwahyukan kepadamu. Artinya ikutilah dalil. Maka kalau yang metodenya tidak mengikuti dalil, maka kita katakan, wah ini nggak benar. Nggak benar. Oke, kalau sekarang kita nggak sanggup mengatakan mereka bukan Ahlus Sunnah, itu memang dipengaruhi dengan pengetahuan kita sebenarnya. Itu karena pengaruh keilmuan kita. Kapan keilmuan kita nanti semakin yakin dengan mana yang benar, mana yang salah, kita akan bisa insya Allah memberikan hukum. Dan saya tidak akan mempermasalahkan itu, nggak apa-apa, belajar aja terus. Tapi kalau untuk mengatakan Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dua nama kita sebut sebagai perwakilan dari Asy'ariyah, salah. Enggak. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini adalah dua ulama yang lebih dikenal dengan ulama al-athariyah. Kalau atau menyebut dengan istilah athariyah, Ahlus Sunnah. Mereka sebenarnya tidak tepat dikatakan ulama Asy'ariyah. Tidak. Betul keduanya salah, ada kesalahannya dalam masalah asma wa sifat, takwil, betul, saya setuju. Dalam kitab Fathul Bari itu ada bagian beliau keliru dalam mentafsirkan, menjelaskan nama dan sifat bagi Allah dalam hadis, ada. Imam Nawawi juga ada. Tapi kesalahan mereka berdua ini bukan menjadi prinsip beragama, bukan menjadi prinsip dalam berakidah. Kenapa? Karena terbukti dengan sekian banyak karya mereka nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi kita hukumi al-aghlab, al-hukmu al-aghlab. Kaidahnya al-hukmu al-aghlab atau kaidahnya la hukma lin-nadir. La hukma lin-nadir. Hukumilah pada mayoritas. Perkara yang jarang jangan dihukumi. Kalau kesalahan wajar. Namanya tadi saya udah angkat. Jangankan Rabi' al-Adawiyah yang lebih mulia dari pun. Lebih mulia. Imam Nawawi juga termasuk. Imam Ibnu Hajar juga termasuk. Tetap potensi kesalahan ada pada mereka. Makanya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani itu tetap sampai saat ini oleh para ulama Ahlus Sunnah mengatakan mereka ulama Ahlus Sunnah. Al-Athariyah. Dulu di Saudi itu ada yang sempat mengajak membakar kitab Fathul Bari. Saking keterlaluannya. Fathul Bari itu karangan Imam siapa? Ibnu Hajar, masa nggak tahu? Itu diajak oleh sebagian orang bakar karena di dalamnya ada kesalahan takwil. Ini terpengaruh akidah Asy'ariyah, dibakar oleh sebagian orang. Maka para ulama pun akhirnya membela. Itu sikap yang berlebih-lebihan. Itu yang salah, nggak boleh. Pembelaan terhadap kedua imam, Ibnu Hajar dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan para ulama telah menjelaskan seperti Syekh Ibnu Baz dalam syarah beliau terhadap Fathul Bari itu. Sudah telah terangkan penjelasan-penjelasan yang salahnya Imam Ibnu Hajar padanya. Dalam penjelasan di kitab Fathul Bari tersebut. Jadi, kalau kita katakan dua ulama ini wakil dari Asy'ariyah, apalagi Maturidiyah, saya nggak setuju. Enggak, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar tidak membawa nama Asy'ariyah atau Maturidiyah. Enggak. Tidak. Ya. Seingat saya sudah jelaskan ya Asy'ariyah. Sejarahnya sedikit. Sudah pernah belum? Di Syarh Sunani awal-awal kalau nggak salah. Sudah pernah tuh? Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau kita lihat poin-poin prinsip mereka
maka dari situ kita akan bisa mendapatkan bahwa nggak bisa banget untuk mereka dikatakan bagian dari Ahlussunnah. Yang paling signifikannya adalah dalam masalah asma wa sifat. Maturidiyah itu sebenarnya itu terpengaruh kepada orang-orang yang jumud dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan thariqah Ahlussunnah memahami nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang telah kita terangkan kurang lebihnya, dan ini insyaallah akan berjalan pertemuan demi pertemuan insyaallah taala, dan saya cukupi ya, mudah-mudahan segitu ya. Suara saya kayak mudah-mudahan habis nih. Allah Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang kurang? Cukup ya. Nanti datang aja terus, kita diskusi nggak apa-apa. Saya membuka diri untuk itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini, dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Dan itu adalah bukti kurangnya dan begitu lemahnya apa yang ada pada diri kami. Dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.